Halo, selamat datang. Sekarang kita akan belajar mengenai keuangan atau finansial. Kenapa sih penting untuk belajar mengenai keuangan? Tidak bisa dipungkiri, selama kita hidup, pasti kita akan selalu berhubungan dengan yang namanya uang. Dari kita lahir, orang tua kita tentunya mengeluarkan uang untuk melahirkan dan membesarkan kita. Setelah itu kita sekolah. Kita banyak belajar dari bangku SD, SMP, SMA, kuliah. Untuk sekolah pun perlu uang. Setelah lulus sekolah, kita akan bekerja, dan kita bekerja untuk memperoleh uang. Bahkan pada saat kita tua dan pensiun pun, kita akan tetap membutuhkan uang agar kita bisa tetap hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keuangan dari Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki sudah menulis banyak buku mengenai keuangan. Dan yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Apa yang ayah kaya ajarkan kepada anaknya mengenai uang, yang kelas bawah dan menengah tidak ajarkan. Dan semua yang ayah kaya ajarkan kepada anaknya dapat disimpulkan dalam satu kata ini, yaitu kecerdasan keuangan. Robert Kiyosaki menekankan tentang pentingnya kecerdasan keuangan, karena kecerdasan keuangan ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Sedangkan balik lagi, selama kita hidup, kita akan selalu berhubungan dengan uang. Oleh karena itu, kecerdasan keuangan ini sangatlah penting. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kecerdasan keuangan secara simpel. Yang menjadi dasar dari kecerdasan keuangan adalah pengetahuan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian neraca saldo dan laporan laba rugi. Di neraca saldo ada kolom aset atau harta dan kolom kewajiban atau hutang. Bagian kedua adalah laporan laba rugi. Di sini terdapat kolom pendapatan dan kolom pengeluaran. Oke, akan saya jelaskan secara rinci per bagiannya. Apa saja yang termasuk di kolom aset? Ada uang tunai yang kita punya. Ada juga tabungan dan deposito di bank. Selain itu, ada yang namanya investasi. Sekarang kita ke kolom kewajiban. Kolom kewajiban ini biasanya dikenal dengan hutang. Ketika kita tidak punya uang, biasanya kita berhutang. Kita bisa berhutang ke orang tua, ke teman, ke tempat kita bekerja, ataupun hutang menggunakan kartu kredit. Ada yang namanya KPM atau kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Biasanya kalau kita mau beli motor atau mobil, tapi kita nggak mampu nih untuk bayar tunai, jadinya kita kredit aja. Dan ada juga yang namanya KPR atau kredit kepemilikan rumah. Tentunya kita perlu tempat tinggal, tapi kan harga tanah dan rumah mahal. Jadi ya mau nggak mau kita kredit juga. Selanjutnya kita ke bagian laporan laba rugi. Di kolom pendapatan, gaji yang kita dapat setelah kita bekerja biasanya masuk ke kolom ini. Intinya, di kolom pendapatan ini adalah sesuatu yang bikin dompet kita makin banyak uangnya. Lalu, di kolom pengeluaran, terdapat semua biaya-biaya, seperti biaya makan, minum, pulsa, biaya transportasi, sewa kos-kosan, biaya air, biaya listrik, biaya nyuci, biaya hiburan, dan masih banyak biaya lainnya. Nah, sekarang kita sudah paham nih tentang kecerdasan keuangan yang pertama, yaitu mengenai laporan keuangan. Menurut Robert Kiyosaki, secara ekonomi, manusia dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Apa sih yang membedakan ketiga kelas itu? Yang membedakan ketiga kelas ini adalah pola arus kas. Menurut Robert Kiyosaki, pemahaman terhadap pola arus kas ini merupakan kecerdasan keuangan yang kedua. Pola arus kas ini pada akhirnya yang akan menentukan kita berakhir sebagai orang kaya atau tidak. Mari kita lihat pola arus kas dari kelas bawah. Bayangkan pola arus kas ini seperti sewaktu kita masih sekolah. Ketika kita dikasih uang jajan sama orang tua, biasanya kita langsung jajan. Beli snack, teh manis, es krim, atau yang lainnya. Pokoknya jajan terus sampai uangnya habis. Nah, ternyata kebiasaan ini juga bisa terbawa sewaktu kita dewasa dan bekerja. Ketika kita memiliki gaji, gajinya kita habiskan untuk biaya-biaya yang banyak tadi.
Pada akhirnya gajinya habis dan kita harus nunggu gaji di bulan depan, atau kira-kira kalau kepepet, kita perlu uang, kita bisa utang dulu. Jadi, ciri-ciri pola arus kas kelas bawah adalah pendapatan sama dengan pengeluaran. Bahkan, terkadang pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Di kelas bawah ini, belum banyak berpikir tentang kolom aset dan kewajiban. Sekarang kita bahas pola arus kas dari kelas menengah. Kebanyakan orang berpikir kalau rumah, mobil, motor adalah aset. Tetapi Robert Kiyosaki bilang, aset atau bukannya itu tidak ditentukan dengan pandangan seperti itu. Contoh, jika rumah, mobil, motor tersebut menambahkan uang untuk dompet kita, berarti itu adalah aset. Jika tidak, maka akan disebut sebagai kewajiban. Baik, agar lebih jelas, mari kita lihat contoh di bawah ini. Anggap kita membeli mobil dengan kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Apakah dengan adanya mobil ini, uang kita menjadi bertambah? Kemungkinan besar tidak. Pada kenyataannya, ketika kita membeli mobil dengan KPM, justru membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak dari kantong kita. Banyak biaya baru yang muncul seperti cicilan mobil. Ingat loh, kita tidak hanya membayarkan pokoknya saja, tetapi kita juga harus membayar biaya bunga. Selain itu, kalau KPM, kita juga pasti membayar biaya asuransi. Belum lagi ada pajak mobil. Selain itu, pasti naik nih yang namanya biaya bensin, biaya parkir, ada juga biaya perawatan mobil, dan lain-lain. Sekarang, mari kita simpulkan arus kas kelas menengah. Seperti pada umumnya, kelas menengah menerima gaji dan mengeluarkan biaya-biaya hidup. Tetapi, berbeda dengan kelas bawah, kelas menengah memiliki pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran. Kelebihan itu biasanya ditabung. Ketika sudah memiliki tabungan yang cukup banyak, biasanya kelas menengah menggunakannya untuk pergi berlibur. Atau, tabungan tersebut bisa digunakan sebagai uang muka, DP untuk kredit mobil atau motor. Kelas menengah berpikir itu adalah aset. Tetapi menurut Robert Kiyosaki, itu adalah kewajiban. Karena jika kita membeli secara kredit, tentunya akan muncul cicilan dan biaya lain setiap bulannya, yang kita harus keluarkan dari kantong kita. Dan inilah yang menjadi ciri-ciri kelas menengah, yaitu cicilan. Sebelum kita bahas tentang arus kas kelas atas, kita akan bahas mengenai cicilan terlebih dahulu. Robert Kiyosaki mengibaratkan cicilan ini sebagai rat race. Apa itu rat race? Jadi, ibaratkan kalian seperti tikus ini, yang berlari terus di roda. Dan bayangkan ini adalah kalian. Mari kita lihat contoh di kehidupan nyata. Biasanya orang tua kita berkata kepada kita, sekolah yang rajin, biar nilai kita bagus. Biar nanti kita gampang dapat kerjaan. Nah, pada akhirnya kita lulus sarjana di usia 21 tahun. Setelah itu, kita bekerja. Anggap kita sudah bekerja selama 3 tahun. Dan sekarang kita berumur 24 tahun. Selama 3 tahun ini, kita bisa menabung. Tapi kita lihat nih, teman-teman kok udah pada punya mobil ya. Dan kita lihat juga nih tabungan kita, oh ternyata udah cukup buat DP mobil. Dan akhirnya kita pun memutuskan untuk membeli mobil dengan KPM selama 4 tahun. Tapi, terkadang kita nggak betah nih sama kerjaan. Tapi gimana ya, kalau keluar kerjaan terus, gimana bayar cicilan? Ya udahlah, kerja terus. Akhirnya setelah 4 tahun, beres nih cicilan mobil. Sekarang, kita sudah berusia 28 tahun. Pacar dari tahun lalu udah pengen dinikahin. Akhirnya kita pun memutuskan untuk menikah. Tentunya sesudah menikah enaknya tinggal di rumah sendiri. Tapi kan nggak mungkin kita beli rumah secara tunai. Akhirnya kita memutuskan untuk DP rumah dengan menggunakan KPR yang dicicil selama 25 tahun. Banyak hal yang terjadi di kehidupan dan tidak terasa sudah 25 tahun lamanya. Wah, akhirnya cicilannya beres juga nih. Kita sekarang sudah berusia 53 tahun. Nah, inilah yang Robert Kiyosaki bilang sebagai rat race. Kita akhirnya terpaksa harus bekerja setiap hari dari jam 8 pagi
sampai jam 5 sore. Karena kalau kita tidak bekerja, gimana nih kita bayar cicilan? Atau kita kalau tidak bekerja, kita tidak mampu membayar biaya hidup. Wah, ternyata kita sudah tua juga ya, sudah umur 53 tahun. Nggak lama kita akan masuk ke usia pensiun. Ketika pensiun, otomatis kita berhenti bekerja. Wah, gimana dong? Kita kan jadi nggak ada pendapatan lagi, tapi biaya hidup tetap berjalan. Dan inilah kisah. Mari kita lihat arus kas kelas atas. Kelas atas biasanya fokus untuk membangun kolom aset. Ingat, aset adalah segala sesuatu yang mendatangkan uang ke kantong kita. Selain itu, aset yang dibeli juga harganya bisa menjadi naik, dan nilai jualnya lebih tinggi di kemudian hari. Contoh aset adalah deposito. Ketika kita memiliki deposito, kita akan mendapatkan pendapatan bunga dari bank. Kita juga bisa membeli saham. Ketika kita memiliki saham, setiap tahunnya perusahaan membagikan dividen atau bagi hasil, dan ini menambah kolom pendapatan kita. Selain itu, harga saham kemungkinan naik dari waktu ke waktu. Selain itu, kita bisa mendapatkan pendapatan lainnya, misal dari bisnis, dari franchise, atau lainnya. Oke, mari kita simpulkan. Kelas atas memiliki pendapatan dan pengeluaran seperti orang pada umumnya. Tentunya pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Setelah itu, kelas atas fokus untuk membeli aset. Dan akhirnya aset itu menghasilkan uang yang masuk ke pendapatan kita. Jadi, bila kita simpulkan, ciri-ciri kelas atas itu adalah fokus ke aset. Nah, setelah belajar dari Robert Kiyosaki tentang kecerdasan keuangan, yang terdiri dari pemahaman tentang laporan keuangan dan pola arus kas, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, kita buat laporan keuangan kita sendiri, terutama di bagian pendapatan dan pengeluaran. Pastikan kalian menuliskan dan menghitung seluruh pendapatan dan pengeluaran kalian. Kedua, pastikan pendapatan kalian lebih besar daripada pengeluaran. Ketiga, investasikan kelebihan tersebut pada kolom aset. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman atau kerabat kalian, dan yang penting tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan video rahasia sukses lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.